Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya, itu batasan naik dan turun fungsi trigonometri. Nah, cara menentukan batasan naik dan turun fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan turunan pertama fungsi turunan tersebut atau dilambangkan dengan f aksen x. Yang kedua, tentukan titik trasioner dengan ketentuan turunan pertama bernilai 0. F aksen X sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah tentukan nilai X yang memenuhi langkah nomor 2. Kemudian yang keempat, buat garis bilangan yang didapat dari langkah nomor 3. Yang kelima, selidiki daerah dalam batasan langkah nomor 4 dan tentukan batas naik atau turun fungsi trigonometri tersebut. Hal-hal yang harus diingat dalam menentukan batasan naik dan turun fungsi trigonometri. Batasannya yang pertama, nilai sin, cos, dan tan sudut trigonometri di semua kuadran. Nah, kuadran 1 yang positif sin dan cos. Kuadran kedua yang positif hanya sin. Kuadran ketiga yang positif hanya tan. Yang keempat kuadran yang positif hanya cos. Nah, ini adalah sudut istimewanya. Sudut istimewa. Kemudian yang ketiga ada cara menentukan nilai sin, cos, dan tan di semua kuadran. Nah, kalau di sini ada persamaan bentuk sin x sama dengan sin alfa. Nah, jadi ada dua buting. Kalau untuk cos x sama dengan cos alfa, maka seperti ini rumusnya, dua buting. Kalau untuk tan hanya ini. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, tentukan batas naik dan turun fungsi y sama dengan sin 4x dikurang 2x dalam batasan 0 kurang dari x atau x kurang dari 150. Yang langkah pertama yaitu tadi adalah menentukan turunan fungsi y sama dengan 4x dikurang 2x. Nah, ini turunannya, turunan dari ini. Nih, turunan dari ini. Turunannya sin 4x, maka 4 turun di sini. Turunan dari sin adalah cos 4x tetap dikurang turunan dari 2x adalah 2. Nah, ini adalah turunan langkah pertama. Yang kedua, langkah kedua mencari titik trasioner. Nah, titik trasioner langkah hasil yang di sini turunkan ke sini. Maka ini kita buatkan 0 sama dengan 0. 4 cos 4x dikurang 2 sama dengan 0. Maka 4 cos 4x sama dengan negatif 2 pindah ruas menjadi 2. Cos 4x sama dengan 2 dibagi 4. Hasilnya cos 4x disederhanakan 2/4 menjadi setengah. Nah, di sini karena di sini cos, hasil dari setengah ini adalah cos. Hasil dari setengah cosnya adalah 60. Maka alfanya sama dengan 60. Untuk tahap kedua selesai. Kemudian untuk tahap yang ketiga. Nah, karena di sini soal hasilnya di sini menggunakan cos, maka ini rumusnya. Mencari nilai x yang memenuhi menggunakan rumus x sama dengan alfa ditambah 360. Kemudian 4x sama dengan 60 ditambah 360k. Untuk dipermudah kita bagikan 4
4x dibagi 4x, 60 dibagi 4, 15 tambah 360 dibagi 4, 90. Nah, kita masukkan satu-satu. Untuk x-nya sama dengan 0. X sama dengan 0, maka X sama dengan 15 ditambah 90 dikali K. K-nya adalah 0, maka hasilnya adalah 15. K-nya 1, maka X sama dengan 15 ditambah 90 dikali 1, hasilnya adalah 105. Kemudian K-nya 2, maka X sama dengan 15 ditambah 90 dikali 2 sama dengan 195. Kenapa 195 ini adalah tidak memenuhi? Kenapa tidak memenuhi? Karena batasnya adalah 150 saja, mulai dari 0 sampai 150. Nah, maka di sini kita buatkan TM, tidak memenuhi. Kemudian menggunakan rumus lagi yang satunya. X sama dengan min alfa ditambah 360K. Sama 4X sama dengan min 60 ditambah 360K dibagi 4. X sama dengan min 15 tambah 90K. Kita masukkan X-nya 0. X-nya 0, maka X sama dengan min 15 ditambah 90K sama dengan min 15 ditambah 90 kali 0. Hasilnya adalah min 15. Kenapa jadi min 15 TM? Karena batasnya hanya 0 sampai 150. Karena min negatif itu adalah TM, tidak memenuhi. Kalau nya K sama dengan 1, sama min 15 ditambah 90 dikali 1, hasilnya adalah 75. Kalau jika K sama dengan 2, maka X sama dengan min 15 ditambah 90K sama dengan min 15 tambah 90 kali 2, 165. Ini pun juga TM, tidak memenuhi. Nah, untuk berikutnya kita menggambar grafik dan melakukan penyelidikan dengan menggunakan rumus turunan. Nah, langkah pertama kita akan membuat pertama tadi batasannya adalah mulai dari 0 sampai 150. Maka di grafik kita buat dulu 0, 150, ya kan? Untuk yang memenuhi ini, ya kan? Ini tidak nih memenuhi, ini tidak memenuhi, ini memenuhi, ini tidak memenuhi. Yang memenuhi kita buat di sini 0, 15. Kemudian imbah 15 sampai 75. Imbah 75 adalah 105. Nah, kalau sudah kita buat grafik seperti ini, kita tentukan. Nah, kita tentukan menentukan nilai positif dan negatifnya. Untuk menentukan nilai positif negatifnya, kita masih ke turunan yang pertama. F aksen X sama dengan 4 cos 4X dikurang 2. Nah, di sini agar kita mudah menentukan nilai hasil cos ini, nih nilai cos ini nih. Maka kita tentukan dahulu. Hasil dari ini harus sudut istimewa. Harus sudut istimewa. Maka kita ambil 22,5 X-nya. Kita buktikan. 4 cos 4, 22,5 kurang 2. Maka 22,5 kali 4 hasilnya adalah 90. Cos 90 adalah 0. 4 kali 0, 0. Min 2. Maka hasilnya adalah min 2. Nah, itu kan hasilnya min 2. Coba kita lihat di sini X-nya kita ambil adalah 22,5. 22,5 letaknya antara 15 sampai
75. Maka kan di sini hasilnya tadi negatif 2, maka di sini adalah ditulis negatif. Ya kan? Nah, gimana kalau kita coba lagi, hasilnya itu adalah kita coba hasilnya itu nah, kita coba lagi nilainya di sini. Nah, untuk di sini tadi kan negatif. Negatif. Jadi karena berselang-seling negatif, positif, negatif, positif. Nah, kita buktikan di sini apakah negatif. Di sini apakah negatif? Kita coba. Tadi kan nih 4 cos. Nah, 4 cos di sebelah sini nilainya kita ambil adalah 120. Kita ambil misalkan 120 kan antara di sini nih, 120. Nah, 120 4 kali 120 dikurang 2, ya kan? Hasilnya sama dengan negatif 4, ya kan? Nah, hasilnya adalah negatif 4. Nah, berarti secara otomatis di sini hasilnya adalah negatif. Nah, di sini gimana kita kalaunya di sini adalah positif? Jadi kita ambil ada hasilnya di sini 100. Nah, kita ganti di sini hasilnya 100. Nah, ya kan? Hasilnya adalah positif, ya kan? Nah, positif. Nah, ya. Kemudian lagi kita coba di sini hasilnya, misalkan di sini 10. 0 sampai 15 kita ambil 10. Apakah hasilnya positif juga sama? Nah, hasilnya pun juga sama. Jadi ingat, untuk menentukan selang-seling ini kita menentukan yang hasil itu adalah sudut istimewa yang dari hasilnya tadi. Jadi negatif, positif, gitu. Nah, kalau yang sudah menentukannya, menentukan batas naik. Ingat, untuk batas naik ini adalah yang diambil adalah yang bernilai positif. Naik itu bernilai positif. Positif berarti 0 sampai 15, 75 sampai 105. Yang negatif 15 sampai 75 dan 105 sampai 150. Ya kan? Nah, untuk selanjutnya untuk yang nomor 2 tidak jauh berbeda, sama caranya. Di sini untuk yang nomor 2 Y3. Tentukan batas naik dan turun fungsi Y sama dengan 3 cos 2x tambah 6 dalam batasan. Nah, batasannya 0 kurang dari X dan X kurang dari 300. Samanya pembahasan langkah pertama menentukan turunan pertama sama. 3 turun, ya kan, turunannya 3. Nah, gini. 3 turunan dari 2x tambah 6. 2 turunan dari cos adalah sin, min sin. Nah, kita andak sinnya di depan. Tetap 2x tambah 6. Nah, hasilnya kan seperti itu. Nah, kalau yang sudah, yang hasilnya itu langkah pertama. Langkah kedua, dijadikan 0. Min 6 sin 2x tambah 6 sama dengan 0. Maka sin 2x tambah 6 sama dengan 0 dibagi min 6, hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya sin hasilnya 0, maka adalah 0. Maka alfanya adalah 0 juga sama. Nah, berikutnya mencari nilai X sama, karena di sini cos
bukan cos, tetapi sin, hasil sin. Sin. Sin, maka sinnya adalah masukkan di sini sama 2x tambah 6, ya kan nih. 2x tambah 6 sama dengan 0 tambah 360k. Jadi 2x sama dengan 0 min positif 6 pindah ruas min 6 tambah 360k. Ya kan, jadi 2x sama dengan min 6 tambah 360k. Untuk mudah kita bagi 2. 2x bagi 2x, min 6 bagi 2 min 3. 360 bagi 2 180. Nah, jadi untuk jika nilai K sama dengan 0, masukkan min 3 tambah 180 kali K, hasilnya adalah min 3. K sama dengan 1, hasilnya adalah 177. K sama dengan 2, hasilnya ada 357. Yang memenuhi hanya 177. Ini tidak memenuhi. Kemudian yang menggunakan rumus X sama dengan 180 kurang alfa tambah 360. Nah, sama 2x tambah 6 180 kurang 0 tambah 360k. 2x tambah 6 180 dikurang 6 tambah 360. 2x sama dengan pindah ke sini menjadi 176. Wah, ini beda hulu nih. Ini keliru nih. Nih di sini. Ini karena lagi nih. Nah, pindah ke sini. Bagi 2. Nah, sudah seperti ini. Ya kan? Kemudian masukkan nilainya 0. Yang memenuhi sama. Nah, yang memenuhi hanya ini. Ya kan? Yang ini tidak. Caranya sama untuk menyelidiki. Di sini kita ambil yang nyaman. Nah, di sini diambilnya X sama dengan 27. Untuk menghasilkan sudut istimewa, min 6 tambah sin 2 kali X-nya 27 tambah 6. Ya kan? Agar supaya sin ini adalah nih 60, kayak apa caranya? Lebih jelasnya pakai kalkulator, ya kan? Kita coba pakai kalkulator. Min 6 sin 2 kali 27 tambah 6. Hasilnya adalah negatif 5,196. Itu hasilnya. Bernilai negatif ya kalak. Nah, kalaunya di sini manual. Di sini lebih canggih lagi pakai kalkulator. Ya. Silahkan kalian coba lagi. Sama caranya. Nah, untuk menentukan batasannya sama diambil yang bernilai. Nah, untuk menentukan batasannya di sini adalah diambil untuk bernilai naik, bernilai positif. Naik 87 sampai 177 dan 167 dengan sampai 300. Dan untuk batasan turun 0 sampai 87 dan 177 sampai 267. Sekian penjelasan dari Bapak. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.